Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan setiap orang percaya untuk minggu kita sekarang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai ayat 28. Kita akan bacakan secara respon surya dan kita ikuti dan perhatikan firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan, firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh menjadi hari yang berbahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita dipertemukan bukan karena rencana, karena ketika direncanakan mau ke sini, kita mau bertemu sesuai dengan anjuran tukar mimbar pada hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu tertunda ya oleh satu dan lain hal. Tetapi sekarang kita boleh dipertemukan, itu semua bukan karena kebolehan, kemampuan atau rencana kita, tetapi oleh karena Allah saja. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan juga merasakan adanya sukacita pada hari ini. Saya mau tanyakan, semua ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang Kristen itu harus visioner. Dia memiliki planning bagaimana dia melihat masa depan, dan itu adalah suara kenabian. Para nabi juga melihat itu, bagaimana dunia ini ke depannya, bagaimana bangsa itu ke depannya. Mereka harus tahu itu dan coba memikirkan itu. Dan kita tidak asik dengan persoalan-persoalan pada saat ini saja,
tetapi bagaimana kita menyongsong masa depan dengan sendirinya. Persoalan yang ada sekarang, pergumulan apapun yang kita hadapi, itu dengan sendirinya akan tertinggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sering mendengarkan kata hidup baru, atau setiap orang yang percaya itu sudah memperoleh pembaharuan. Hidup baru bukan berarti kita meninggalkan yang lama. Bukan hanya persoalan tahun, bukan persoalan hari, atau persoalan minggu atau bulan. Tetapi hidup baru yang disampaikan oleh firman Allah sendiri adalah bagaimana kita percaya kepada janjinya yang akan diberikan. Firman Tuhan katakan melalui Nabi Yehezkiel, Dia akan memberikan air jernih. Bagaimana kita percaya bahwa Allah akan memberikan air jernih sementara kita tinggal di padang pasir? Bagaimana mungkin kita memperoleh air jernih tapi kita tinggal di tepi pantai? Kalau air jernih sudah masuk dikategorikan air sehat, ya, air yang sudah pantas untuk diminum. Bagaimana kita percaya bahwasanya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang menyongsong kejernihan itu? Siapa yang dimaksudkan Allah? Apa yang dimaksudkan Allah sebagai yang jernih? Apa yang jernih sebenarnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Israel yang Tuhan sudah pilihkan menjadi bangsanya ini adalah orang-orang yang susah untuk percaya. Kalau dibandingin dengan orang Batak, ada beberapa meme dan beberapa statement, dan dikatakan berdasarkan penelitian bahwasanya batok kepalanya orang Israel itu mirip dengan batok kepalanya orang Batak, gitu ya, mirip gitu. Ini saya katakan sukunya, ya. Nah, kenapa begitu? Lalu ketika dilihat bagaimana kehidupan, adat istiadat kita, kebiasaan kita, karakter kita, itu ada kemiripan dan sangat dekat, ya. Jadi kalau orang Israel dikatakan orang yang tegar tengkuk, orang Batak adalah yang lemah lembut, iya kan? Iya kan? Maul nai yalusihamu apalai, molo maul yalusihamu ngahwat tusi nani rohamu nai. Saya ngerti itu. Artinya kita harus tahu bagaimana kita yang sebenarnya. Makanya sangat bersyukur sebagai orang Kristen, orang Batak menjadi orang Kristen yang bisa bercermin dari sejarahnya bangsa pilihan Allah. Bersyukurlah. Gitu. Lalu Allah menjanjikan yang baik itu kepada kita. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, ya, ayat yang selanjutnya itu, Tuhan mengatakan rasain sendiri. Orang kamu gak mau dengerin saya, kamu gak mau mendengarkan Tuhanmu. Itu kalau kita perhatikan ke ayat selanjutnya, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang dikatakan hidup baru itu bagaimana? Saya mau tanya, semua kita sudah hidup baru? Atau di sini ada yang baru hidup? Ada? Siapa tahu dia hanya hidup baru tapi nggak baru hidup, atau dia merasa hidup baru tapi dia nggak hidup. Dia merasa hidup baru tetapi kehidupannya tidak memperbaharui. Dia merasakan sebagai orang Kristen tetapi dia tidak memiliki tanggung jawab untuk berkarya memperbaharui. Apakah itu dikatakan hidup baru atau baru hidup? Ya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, epistel kita mengatakan Nikodemus itu datang kepada Tuhan Yesus. Nikodemus seorang Farisi, seorang yang dipandang pada iman kepercayaan orang-orang Israel yang tegar tengkuk itu. Tapi itu umat pilihan Tuhan. Dia datang diam-diam ketemu dengan Tuhan Yesus dengan satu motivasi yang seperti itulah motivasi seluruh umat percaya di dunia ini. Dia datang kepada Yesus, dia tanyakan Yesus, bagaimana caranya aku memperoleh kehidupan yang kekal? Bagaimana aku memperoleh kehidupan selama-lamanya itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Dia harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali. Kalau dia tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan memperoleh kerajaan Allah untuk selama-lamanya, atau dia tidak akan memperoleh tempat di surga. Nikodemus, dari pengertian katanya, dari bahasa Yunani, Nikos, Demos, ya. Nikos yang artinya kemenangan, Demos yang artinya adalah bangsa. Jadi Nikodemus itu sebenarnya bukan nama dia yang aslinya. Dia seorang penatua, ya, seorang sintua. Tapi dia mencari itu. Dan begitu juga orang-orang yang percaya itu semua mengimpikan surga. Ada yang mau ke surga di sini? Ada. Ketika gurunya tanya, siapa yang mau ke surga? Semua angkat tangan. Ya, semua angkat tangan. Tapi yang satu anak ini tidak mau ngangkat tangannya. Si gurunya penasaran. Lu kenapa nggak angkat tangan? Gitu. Lalu si murid menjawab, Pak, saya masih mau hidup 1000 tahun lagi. Kalau ke surga, saya harus mati dulu, katanya. Itu kebijaksanaan seorang anak. Tetapi itulah kekanak-kanakan. Ya. Sekarang ketika ditanya, siapa yang mau ke surga? Semua akan menjawab, saya. Ya. Kalau nggak mau ke surga, udah perlu dipertanyakan. Dari kelompok orang yang tegar tengkuk itu pun mencari surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang baru-baru ini terjadi, apa yang terjadi di Makobrimob, apa yang terjadi di 3 gereja Surabaya, apa yang terjadi di Pekanbaru, apa yang terjadi di Medan, apa yang terjadi di Sidoarjo, apa itu? Kenapa mereka sebegitu beraninya untuk datang dan mengakhiri kehidupannya? Hanya satu yang mereka pegang, aku mau ke surga. Aku mau ke surga. Hanya itu gitu. Lalu pengertiannya dibelokkan, lalu mengatakan ketika engkau melakukan yang begini, maka engkau akan ke surga. Ya. Lalu dikatakan darah kita itu halal bagi mereka. Ya. Kematian kita itu adalah halal. Saudara yang dikasihi Tuhan, nggak perlu ada yang ditakutkan untuk itu. Nggak perlu ada yang ditakutkan. Kita harus berani untuk menyatakan Kristus adalah kehidupanku. Dan itu syahadatnya orang Kristen sebenarnya. Ya. Kristus adalah kehidupanku. Kehidup di mana? Hidup di dunia ini dan juga untuk selamanya. Kristus adalah kehidupan kita. Lalu kita mampu mengatakan syahadatnya yang paling utama itu, Yesus Kristus adalah Tuhan dan kehidupan bagiku. Itu harus dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi teroris itu nggak takut ya. Mau mati juga nggak mau tahu dia. Sama dengan Nikodemus. Yang dari arti katanya adalah bangsa yang dimenangkan. Kenapa dikatakan begitu? Dia adalah satu-satunya dari kaum Farisi, ya,
Satu-satunya dari sintua kaum Farisi yang datang menjumpai Yesus. Satu-satunya. Dan akhirnya dia bertobat. Ya, pada masa penguburan Tuhan Yesus, ketika Yesus disalibkan, dia berdebat dengan kerajaan Roma, berdebat dengan kaum Farisi. Dan dia yang menguburkan Tuhan Yesus. Dari kelompok yang tidak percaya, tetapi dia berkarya dengan kepercayaan yang sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah dijanjikan Allah itu air jernih, apa itu? Itulah Yesus itu sendiri. Bukan hanya persoalan bagaimana kita dibaptiskan, tetapi yang paling hakikinya adalah kita dibaptis kemana? Kita dibaptis atas nama apa? Bukan persoalan airnya. Jadi kebanyakan orang seperti si Thomas ya, dia harus ngelihat dulu, pegang dulu, baru percaya. Padahal Ibrani 11 mengatakan bahwasanya iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sekarang kita sebagai orang-orang percaya itu bagaimana kita bisa menghidupi itu? Yang sudah dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Disitulah kita menjadi warga kerajaan Allah. Disitulah kita menjadi seseorang yang dimiliki oleh Allah. Disitulah kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Senang nggak? Senang? Bersukacita nggak? Waduh, bersukacita apa enggak Bapak Ibu? Sukacita. Kok jadi bisu? Apakah bisu itu sukacita? Ya, ataukah harus diam itu lebih bersukacita daripada yang bisa untuk mengatakan, menjawab, dan juga merespon segala sesuatunya? Yang ku tahu, kalau ditanya, Pak, jalan ke Kota Bani mana? Lalu kita diam aja. Ada beberapa kemungkinan kan, kita nggak dengar, ada persoalan dengan apa? Telinga, atau mungkin dengan hidungnya, atau mungkin dengan, ya pergi aja ke dokter THT ya, spesialis THT. Itu bisa dicek gitu. Atau hati kita yang nggak mau. Kita ditanyain cueknya minta ampun. Padahal lalu kita mengatakan saya Kristen. Kita nggak mau bantu orang lain, nanya begitu aja susah. Ketika saya di Tangerang, ya di Jakarta juga melayani. Kalau orang-orang di sana ditanya, Pak, jalan ke Kota Bumi dari mana ya? Mereka hanya bilang gitu, sono, gitu. Yang nanya kesal, yang jawab juga kesal, gitu. Akhirnya saya pergi dengan kekesalan saya, dan dia juga saya tinggalkan dengan kekesalannya. Gak ada artinya kan? Nah, sekarang ketika kita mampu merespon segala sesuatu, saya mau tanya, ketika terjadi pada hari-hari yang lalu dengan 3 gereja, dengan beberapa polisi juga, apa respon kita? Apa respon kita? Apakah respon kita menteror dari sosial media? Ini negara akan begini, gitu kan? Banyak yang begitu ya, saya baca juga ya, di sosial media begitu. Kita harus mendoakan itu. Apakah kita harus membenci teroris itu? Tidak. Kita doakan. Itulah kita sebagai orang Kristen yang benar-benar Kristen. Bukan hanya mencintai sesama, itu hal biasa. Iblis pun mencintai sesamanya. Ya, koruptor itu saling menjaga itu. Jangan-jangan kalau dia ketangkap bocor gue gitu. Ya, kalau dia ketangkap saya juga masuk. Gitu. Itu penjahat juga bisa begitu. Tapi orang-orang kepunyaan Tuhan yang sudah memperoleh kerajaan surga itu, dia harus mampu mengasihi itu. Luar biasa. Terpujilah Tuhan. Keluarga-keluarga yang meninggal itu
Orang tuanya tidak menuntut apa-apa. Dan biarlah Tuhan mengampuni mereka. Sudah beberapa kejadian di Indonesia yang menunjukkan iman percayanya yang luar biasa. Yang paling agar kita bisa merasakan itu, coba dulu ketika itu terjadi pada kita, mari posisikan kita pada posisi mereka itu. Kita akan merasakan itu. Bagaimana kalau terjadi sama aku? Bohado kalau masa songoni tuau tolak kudo margo kudo piau mana ngauro la pingsan aja dalam al dungo ima luar biasa nah haporsial. Itu luar biasanya iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun dengan kepolosan itu, ya, kepolosannya kita akan hubungkan bagaimana khotbah minggu ini dengan juga epistel itu sebagai penghantar. Kita dihantarkan dari sana. Bagaimana polosnya Sintua Nikodemus? Apakah aku harus dilahirkan kembali? Kata Sintua Nikodemus, aku kan sudah tua. Itu kepolosan manusiawinya, kepolosan pemikiran orang-orang yang ada di dunia ini. Persoalan lahir, dia hanya melihat maknanya dengan letter-let, tapi dia tidak melihat makna dari kerohaniannya di sana. Bayangkan kita dilahirkan kembali. Pernah bisa bayangkan Bapak Ibu? Kita masuk ke rahim ibu kita, ya, kita masuk ke rahim ibu kita. Itu pikiran Nikodemus loh, seorang Sintua, itu pintar gitu sebenarnya. Seorang cendikia dia ini. Posisinya bukan hanya anggota lagi pada orang-orang Farisi, ya, tapi posisinya sudah sangat-sangat tinggi dan dihargai. Tapi dia masih begitu bertanya. Bayangkan kita masuk gitu ke rahim ibu. Lalu ibu kita bagaimana melahirkan kita? Ya, zaman sekarang zaman canggih. Orang tua lebih senang sesar, operasi sesar untuk melahirkan. Ya. Dan seolah-olah sesar itu adalah itulah yang alami gitu. Ya. Jadi kalau melahirkan langsung melahirkan secara biasa manual, itu sudah luar biasa zaman ini. Itu pula bedanya kan. Bayangkan kita dilahirkan kembali dari rahim orang tua. Langsung dokter datang, dibelahnya perut ibu kita. Lalu kita keluar sudah berkumis. Ya. Dokternya bilang, "Oh, ini anak apaan?" Gitu. Ngomong pula kita dari dalam, "Horas dokter." Sumari ke dokter kan? Ngolo remedi gimana lah nih? Tarsonggok situ. Songonima pemikiran di sini Nikodemus. Itulah pemikiran dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan firman Tuhan kepada orang-orang percaya? Takut akan Tuhan, permulaan dari pengetahuan, permulaan dari hikmat, permulaan dari berkat. Sekarang kita mau melihat ini lebih dalam. Bagaimana mengerti tentang apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya zaman now, ya, ibu-ibu zaman now, bapak-bapak zaman now, anak-anak juga, PNB. Kalian PNB apa remaja sih? Hah? Perasaan PNB atau ada perasaan remaja di sini? Campur kalian ya, campur gitu. Berarti masing-masing satu orang PNB dan remaja gitu ya, campur. Baik, kalau ditanyakan sekarang zaman now ya, bukan zaman old, itu kakek kita dulu. Kalau orang-orang zaman now ditanya, bagaimana kehidupan rohanimu?
Apa yang kalian jawab? Sudah bagaimanakah kehidupan rohanimu? PNB remaja campur? Bagaimana? Apa jawaban kita? Nggak usah jawab langsung, jawab aja dalam hatinya. Kalaupun nggak tahu hatiku, gitu aja. Coba. Sudah bagaimana kerohanian kita? Aku yakin dari kalian sering memimpin doa di rumah. Orang tua pasti mengarahkan kalian doa makan, doa cuci piring, doa sapu rumah, sapu halaman, bersihkan kamar mandi. Iya kan? Itu kalian doakan, apa kalian benci itu? Kalian yakin nggak bisa mendoakan yang kalian benci? Yakin? Ini penyakit anak-anak zaman now. Itu akan ketahuan. Ya, biasanya anak-anak sekarang, kita katakan namanya si Monica. Mon, kau bersihkan kamar mandi. Ntar sok, gitu ya. Ntar besok, ntar apa besok, gitu. Ya, itu aja omongannya. Tapi apakah itu kalian doakan? Itu puji Tuhan, saya disuruh membersihkan kamar mandi. Ada nggak gitu? Lalu update status zaman now. Ada nggak begitu? Ada? Ada? Ya, perhatian saya dong. Shalom, Pende. Shalom. Coba lihat kakak-kakaknya. Kakaknya apa adik-adiknya nih? Ini semua yang sudah menikah, tapi tertunda. Ya, tengok gaya-gaya orang itu. Ya, tapi umurnya masih 20 tahun ke samping. Ya. Jadi kakak-kakak kalian, abang-abang kalian ini sempat mereka putus asa. Tapi jangan seperti itu kalian. Ya. Mereka pikir, sokonon nama Tuhan ngamate rokapku. Martadang piau mago solokku. Solokku do namago awi bereng-bereng jolma. Nasib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang mau kita lihat bagaimana kita sekarang. Bagaimana kita sekarang. Nah, memperbaiki kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Walaupun Alkitab kita ini kita katakan sebagai Alkitab, ya sudah old. Dengar-dengar orang Israel aja old, sudah lama gitu, basi gitu ya. Pokoknya nggak keren deh gitu. Nggak ada bagus-bagusnya cerita tentang Israel gitu, perang melulu gitu ya. Nah jadi kalau kita berpikir begitu, seolah-olah karya Tuhan yang pada saat ini kita lihat itu bukan bahagian dari sana. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang linglung, meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita meninggalkan Tuhan? Siapa yang nyata cerita Alkitab yang meninggalkan Tuhan? You? Siapa? Si Yunus. Oh, si Yunus. Pikir si Yunus. Nggak ada pula di Alkitabku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dia ketika meninggalkan Tuhan? Nah, bagaimana orang-orang lain yang meninggalkan Tuhan yang sudah mengenal dengan Tuhan? Itu yang dikatakan bahwasanya kita harus setia. Ya. Jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan itu. Ya. Dia akan memberikan hasil yang terbaik kepada kita dan juga menumbuhkan berbagai macam-macam tanaman yang bisa kita nikmati buahnya. Bayangkan padang pasir menjadi luar biasa. Siapa sangka Israel begitu? Tanah yang dijanjikan Allah penuh susu dan madu, tanah Kanaan. Nyampe ke sana apa yang dia lihat? Padang pasir. Ya. Tetapi ternyata yang dikatakan Allah masalah susu dan madu bukan hanya persoalan nyampe di tanah Kanaan, udah siap susu dan madu.
tinggal tenggak aja. Enggak. Tapi ini adalah tentang kehidupan mereka yang terberkati. Caranya dikerjakan dan dihidupi. Jadi tetap berusaha. Kalau saudara-saudara, orang tua ya yang ada di sini, saya yakin semua adalah pekerja keras. Ya, pekerja keras. Kenapa? Karena orang yang berani merantau itu dan tidak mau pulang atau malu pulang. Ada yang malu pulang? Tahu-tahu majok inna, ada nggak semua nih? Ada yang begitu? Jangan begitu. Berani merantau harus berani berhasil. Berani kita datang ke kota Bani ini harus berani menjadi berkat. Harus. Saudara-saudara kita yang Muslim di sini, atau mungkin ada yang Buddhis, ada yang Hindu, ada yang Konghucu, ya, atau apapun agama Shinto atau agama apapun, tunjukkan kita menjadi berkat. Kasihi mereka. Tapi kasih itu kasih yang benar, jangan asal-asalan gitu. Ya, diminta, Pak, Amang, mintalah ladangmu itu sama aku yang ngerjakan. Kau duduk aja di rumah, gitu kan? Jangan pula konyol kita begitu ya. Jangan begitu. Aku kasih, aku orang Kristen, aku harus memberikan apapun yang ada sama aku. Pak, mintalah istrimu sama aku. Kasih juga, ya kan? Aku kasih gitu kan. Kan konyol itu kan. Konyol. Gitu. Jangan sampai begitu. Nah, tapi kita memiliki kasih adalah kasih yang bijaksana. Kasihnya juga adalah kasih yang intelek. Jadi orang Kristen bukan orang yang sembarangan. Saya katakan ini. Saya tanyakan Naposo, PNB remaja campur. Ya, kalian prestasinya di sekolah bisa ditiru enggak? Bisa? Bisa? Bisa bersaing? Bersaing level bawah? Hah? Atau bersaing di atas? Harus begitu. Walaupun tekanan sama kalian, saya tahu itu. Ya, Bengkulu ini, apalagi Bengkulu Utara ini, waktu sini, ya banyak tekanan. Saya juga begitu awal-awalnya merantau ke Pekanbaru orang tua saya. Ya, saya juga merasakan itu. Tapi saya nggak mau pernah kalah dan nggak mau pernah menyerah. Pelajaran itu lahap terus, nikmati, bersyukur. Gitu. Ya, alangkah enaknya belajar ini. Ya, saya mencintai setiap pelajaran saya, harus begitu. Itulah orang yang memiliki kasih. Jangan pernah benci orang tuamu, tapi tunjukkan kalian anak-anak yang berprestasi. Ya, dan kalian bisa dihargai, tapi tidak akan pernah bisa dibeli. Jadikan begitu kehidupan kalian, harus lebih berharga daripada apapun. Kalian generasi Tuhan, generasi umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya, harus, dan setiap orang tua juga harus menunjukkan itu. Dan Porseia Mahita, ya, percayalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik itu ketika kita melaksanakan seperti yang sering kita dengarkan, ora et labora, bekerja sambil berdoa, beriman sambil berkarya. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita adalah orang yang hidup dan sudah diberikan kehidupan, pasti akan hidup dan bisa menghidupi dunia ini apapun, bagaimanapun, dan kemanapun Tuhan tuntun. Percayalah, Tuhan sudah mempersiapkan berkatnya. Asal kita tetap di dalam kehidupan kita bersyukur, bekerja, berdoa, dan selalu memuji Tuhan, dan memiliki kasih atas segala yang sudah diberikan Allah. Dan itulah menjadi kekuatan kita untuk senantiasa melaksanakan karya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan mengasihi kita dalam setiap kehidupan kita. Amin.
kita nyanyikan Firman-Mu berkatilah. Terpujilah Engkau Allah kami, yang selalu memperbaharui iman percaya kami, memperbaharui kehidupan kami, dan yang sudah memberikan pembaharuan itu bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu, terkhusus Tuhan jemaat Tuhan yang ada di HKI Kota Bani ini. Bapa Surgawi, kami memohon berkat-Mu agar kami mampu Tuhan dan semakin bijaksana untuk menghadapi segala sesuatu kehidupan kami, dan biarlah itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan memakai setiap pribadi kami menjadi berkat, menjadi tempat Allah untuk menyatakan karya-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah setiap pribadi kami menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang dimampukan oleh Allah saja untuk menyatakan bahwa Allah adalah yang senantiasa memberkati kami, dan kami tidak akan pernah takut untuk memberikan hidup kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, berkati setiap pribadi dari jemaat Tuhan yang ada di HKI Kota Bani ini, baik orang tua, anak-anak, begitu juga Tuhan setiap pekerjaan mereka. Berkati setiap apa yang mereka rencanakan, berkati setiap pribadinya menghadapi jika ada yang ada pada pergumulan mereka, agar kiranya Tuhan senantiasa berkuasa atas hati, pikiran, dan kehidupannya, agar apa yang mereka lakukan itu adalah karya Allah. Apapun yang dikehendaki Allah itu nyata di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, berkati juga gereja-Mu ini menjadi tempat berdoa, tempat memuliakan Engkau, tempat bersekutu, bersatu di dalam kasih yang Tuhan sudah berikan. Dan kami percaya gereja-Mu akan semakin baik, semakin hari, dan semakin maju demi kemuliaan Allah. Sebab Allah kami adalah Allah pembaharu yang memberikan pembaharuan itu demi kebaikan seluruh umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami dan doa kami. Amin.